Oke boy, langsung aja masuk ke soal latihan ya, tentang matrik nih. Jika ada kesamaan matrik A ditambah dengan transpos dari B sama dengan C. Oke, sedangkan A, B, dan C-nya sudah diketahui boy di sini. Kalian fokusnya begini aja. Yang ditanyain kan nilai X nih. Oke, yang ditanya ini nilai X. Berarti cara ngitung nilai X-nya ini kamu ambil nih elemen-elemen yang ada X-nya juga. Nah, ini kan di baris kedua kolom 1 boy. Oke, nilainya kan X plus 1. Nah, X plus 1 ini harus sesuai dengan kesamaan matrik yang di sini. Oke, berarti A ditambah transpos dari B. Jadi kalau ini mau dihitung transposnya terlebih dahulu, maka baris jadi kolom, kolom jadi baris. Gini ya kan boy. Oke, berarti nanti yang sesuai tadi kan dengan X plus 1 adalah yang ini boy. Yang 1 sama 3 ini ditambah ini kan, berarti ini 4, maka jawabannya X nya 3. Selesai boy, dan cocok dengan kuncinya. Oke boy, masuk soal nomor 2 ya. Ada matrik P, kemudian ada info nih yang diketahui di soal bahwa determinan dari P sama dengan min 8. Determinan itu adalah ya hasil perkalian, selisih perkalian silang begini kan boy. Jadi X plus 3 dikalikan dengan ini. Jadi kamu coret-coretannya itu langsung aja boy. Oke, kemudian ini plus 2X min 3 dikurangi dengan hasil perkalian yang serong ini boy, gitu ya. Berarti 4 kali X plus 5. Oke, sama dengan min 8 kan gitu. Nah, ini kalau dioperasikan berarti X kuadrat min 2X gitu kan. Kemudian ini ada min 3, yang ini min 3, yang ini adalah min 20, berarti min 23 gitu. Nah, kemudian kalau ini digeser ke kiri, maka menjadi plus 8 sama dengan 0. Ini X kuadrat min 2X min 23 ditambah dengan 8, ketemunya adalah min berapa boy? Min 15 gini ya boy ya. Oke, sama dengan 0. Maka kalau difaktorkan ini ketemunya min 5 dengan X plus 3 gitu, sama dengan 0. X nya ketemu dua nilai boy, yaitu 5, atau X nya sama dengan min 3 gitu. Min 3 dan 5, min 3 dan 5 yang ini benar boy. Kemudian ada dua nilai nih, ada dua nilai X nya, yang ini juga benar. Harusnya sih jawabannya B sama D ini boy gitu. Oke, untuk soal nomor 3 kalian ditanyakan P dan Q nya tidak mempunyai inverse. Ini kan syarat matrik itu nggak punya inverse ketika determinannya 0 kan boy. Jadi P dan Q akan tidak punya inverse apabila determinan P sama dengan 0, determinan Q sama dengan 0. Baru P dan Q nya ini tidak punya inverse. Cek aja boy, determinan P nya untuk matrik ini kan 12 dikurangi 12, 0. Yang ini, yang Q, det-nya, determinannya adalah 20 dikurangi 20, 0 juga. Maka benar kalau P dan Q ini tidak punya inverse. Ini boy, benar boy. Oke, kemudian jika R adalah P dikurangi Q, jadi kamu harus hitung dulu tuh P dikurangi Q nya. Oke, P dikurangi Q itu nilainya adalah berapa boy? Min 1, P kurangi Q min 8, lalu 4 dan min 1 ini kan. Oke, R nya tidak mempunyai inverse. Kamu cek dulu, ini kan nilainya R boy, ini tuh kan sama dengan R, berarti det R nya sama dengan ya 1 dikurangi dengan min 12, berarti 1 ditambah dengan 32 gitu kan, sama dengan 33. Ini bukan 0 boy. Jadi kalau matrik yang determinannya tidak 0 pasti dia punya inverse, makanya jawabannya salah. Yang ketiga boy, jika dua matrik tidak berinverse itu artinya determinannya 0. Hasilnya ya ini kalau dijumlahkan hasilnya pasti matrik tidak berinverse. Jadi kamu tinggal tambahkan saja boy. Ini tadi kan nggak punya inverse P nya, ini Q nya juga nggak berinverse gitu kan. Dan P ditambah Q nya bisa dihitung dulu boy.
gitu. Jadi kalau P ditambah Q itu kan 9, ini 12, lalu 8 dan 7 boy gitu. Nah ini kan anggaplah ini R gitu ya, R. Determinan R nya kita cek boy, jadi determinan R nya kita cek sama dengan berapa nih gitu. Kita hitung dulu 54 gitu kan, 54 dikurangi dengan 96 boy gitu ya, 96. Jadi ini kalau dihitung akan ketemu minus 42. Oke, nah ini kan tidak nol boy gitu, ini kan tidak sama dengan 0 gitu. Jadi syarat matrik dia nggak punya invest kan determinannya harus 0, sedangkan ini kan tidak 0 gitu. Jadi ini berinvest nih R nya. Jadi kesimpulannya apa? Belum tentu ya kan, belum tentu kalau sebuah matrik dua buah matrik yang nggak berinvest gitu, hasil penjumlahannya ya belum tentu dia juga nggak berinvest gitu. Jadi ini salah boy. Nomor 4 boy, pertanyaannya invest dari matrik A. Invest matrik A itu rumusnya adalah, nah ini penting boy, soal-soal kayak gini nih, det A dikalikan dengan adjoint dari matrik A itu sendiri gitu. Kita hitung dulu nih determinan dari A. Determinan A itu 1/36 dikurangi dengan 35, satu kan boy. Oke, dikalikan adjoint dari A itu aturan mainnya tukar posisi 4 sama 9 nya berarti 94, kemudian min 7 sama min 5 tetap di tempatnya tapi dinegatifkan boy, berarti ini 7 ini 5 gitu. Berarti yang ini adalah 1 dikalikan dengan itu, jawabannya adalah itu sendiri ya, 9754 yang E boy. Oke boy, untuk membahas soal nomor 5 ini Bapak akan coba berangkat dari jawabannya terlebih dahulu saja boy, biar enak. Jadi ada semacam eksperimen nih Kak Rizal nih ya. Kak Rizal ini punya eksperimen, dia punya 2 akuarium kecil dan besar, lalu masing-masing akuarium itu akan diisi dengan ikan neon dan ikan lemon dengan perbandingan 2:3. Nah ini untuk akuarium yang kecil. Akuarium yang besar sama perbandingan ikannya 2:3, hanya jumlahnya saja yang berbeda. Kalau yang kecil dia naruh 10 ikan, kemudian kalau yang gede itu 15 ikan gitu. Oke ya, jadi Bapak tadi mau berangkat dari jawabannya dulu. Kalau jawaban yang A ini, kalau kamu kalikan sesuai dengan perkalian matrik, nanti kan akan menghasilkan persamaan apa nih boy? Jadi 1 kali X ditambah dengan Y kan gitu. Oke ya, sama dengan 10. Nah ini kan untuk akuarium yang kecil. X ditambah Y nya sama dengan 10 untuk akuarium yang kecil. Jadi neon tadi kan diwakilkan dengan X. X menyatakan banyaknya ikan neon gitu kan, kemudian lemonnya Y gitu, yang ini Y. Neon ditambah lemon 10 gitu kan. Oke, berarti masih bener sih boy ya, yang apa namanya, persamaan 1 ini masih benar, X ditambah Y masih 10. Oke, kemudian yang kedua kamu hitung juga nih, apakah benar untuk yang perkalian baris kedua kolom 1 ini, 3 kalikan X ini, 3 kalikan X min 2Y sama dengan yang ini kan boy, 0. Nah ini kalau disusun menurut teori perbandingan berarti 3X sama dengan 2Y, maka X dibanding Y sama dengan 2:3 gitu ya. Ternyata bener nih bahwa X dibanding Y 3 dari mana itu, dari sini loh boy. Nah ini benar ya, yang A benar gitu. Secara langsung boy, jawaban B akan ternegasi, keingkar dia. Jadi kalau ini min 2 yang jawaban A tadi, di sini kan 2 boy, secara otomatis dia akan menghasilkan sebuah
pernyataan yang salah gitu ya. Oke, karena yang betul harus min 2 gitu. Yang ketiga, 4 dan kelima ini ya mau nggak mau kalian harus menghitung dengan substitusi eliminasi kan boy. Jadi tadi kan punya dua persamaan nih bapak nih, ini dan ini ya enggak. Oke, jadi kalau mau dicari X dan Y nya, otomatis kita gunakan metode substitusi eliminasi itu gitu. Nah, coba bapak mau menghitung X dan Y nya dengan substitusi eliminasi, berarti yang persamaan satu ini saya akan coba hilangkan Y nya terlebih dahulu. Berarti kalau Y nya mau dihilangkan, dia harus dikali dengan 2 kan boy. Ini 2X ditambah 2Y sama dengan 20 kan gitu. Kemudian susun persamaan 2 di bawahnya, 3X min 2Y sama dengan 0. Ini harus ditambahkan kan. Kalau ditambahkan berarti nanti ketemunya 5X. Kalau ini ditambahkan ketemunya 20, maka X nya 4 gitu ya. Jadi kalau X nya 4, Y nya akan secara otomatis ketemu 6 gitu. Oke, berarti ini yang di akuarium kecil boy ya kan. Yang di akuarium kecil ikan lemonnya, ingat Y tadi untuk lemon, Y untuk lemon itu sebanyak 6 ekor. Nanti betul kan, ini makanya di checklist nih pernyataan keempat. Kemudian kalau mau total ngecek yang pernyataan 3 dan kelimanya, yang C sama E nya ya harus lengkap nih berarti kan. Oke, untuk yang akuarium besar boy sekarang. Yang akuarium besar itu sistem yang bisa kita buat adalah apa boy? X ditambah Y sama dengan 15 gitu ini. Kemudian neon dibagi lemon ya kan. Neon dibagi dengan lemon sama dengan 2/3 juga gitu. Maka nanti kalau ini diruncingkan ya, dibuat kayak gini boy, ini ya, maka nanti akan diketemukan apa nih sistemnya gini kan. Oke, kemudian sama nih 3X dikurangi dengan 2Y sama dengan 0, karena perbandingannya sama 2/3 semua, yang kecil dengan yang besar. Kemudian kalau dikaliin dengan berapa nih boy, 2 ini kalikan 1, maka diperoleh tulisan apa tuh, 2X ditambah 2Y sama dengan 30. Kemudian yang bawah 3X min 2Y sama dengan 0. Nah ini kalau ditambah maka 5X sama dengan 30 dan X nya ketemu 6, Y nya ketemu berapa, 9 boy ya kan. Ya dong, karena X ditambah Y kan harus 15. Kalau X nya 6, otomatis Y nya kan 9 gitu boy. Oke, jadi kita sudah tahu nih jumlah ikan neon di akuarium kecil 4, lemonnya 6, dan yang di akuarium besar ini dan ini 6 dan 9. Baik, pertanyaan yang C, jumlah ikan lemon ya yang ditanyain di akuarium, di kedua akuarium jumlahnya 14 lemon boy. Lemon berarti ini 6, Y1 ditambah Y2 gitu kan. Nah, oke, berarti 6 ditambah 9, harusnya sih yang betul 15 ekor. Nih, harusnya yang betul 15 ekor. Kemudian yang kelima, ikan neon di akuarium besar 9 ekor. Salah boy, yang betul adalah 6 ekor. Ini kan boy, yang sudah kita hitung tadi kan. Yang ini kan. Oke. Oke boy, untuk soal nomor 6, matrik P dan Q memenuhi PQ sama dengan R ya, hasil kali P dan Q R. P nya diketahui, ini, kemudian R nya yang diketahui. Jadi P dan R nya yang diketahui. Yang ditanyain mungkin Q nya nanti. Nah di sini pernyataan ketiga ini ditanyain Q nya. Oke, yuk. Determinan matrik P tidak bernilai 0. Apakah determinan P tidak sama dengan 0? Masalahnya kalau 0, Q nya nanti nggak berinvest boy gitu kan. Oke, berarti determinan P
Bisa kita hitung nih, determinan P sama dengan 16 dikurangi 1, 15. Benar boy, kan tidak 0, ini kan tidak 0. Oke ya. Kemudian inverse dari P adalah ini. Tuh, coba inverse dari P. Oke, inverse dari P tadi, P inverse sama dengan 1 dibanding dead-nya. 1 dibanding 15 dikalikan adjoint, berarti 2, 8, ini min 1, ini min 1. Berarti totalnya nanti berapa nih boy? 2 per 15 min 1 per 15, kemudian min 1 per 15, dan ini 8 per 15 gitu. Oke, inverse dari P adalah ini. Oke ya boy, jadi dari yang elemen yang di baris pertama, kolom pertama aja sudah nggak sama nih, berarti salah gitu. Oke, kemudian matrik Q itu adalah hasil perkalian. Jadi Q itu rumusnya kan apa boy ini? Inverse dari P dikalikan dengan R. Kalau persamaannya begini kan harus dikalikan R. Tuh.